Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak mencoba untuk menjelaskan tentang fakta dari conditional sentence. Kita mulai dari conditional sentence type 1. Conditional type 1 semalam adalah sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Atau dalam bahasa Inggrisnya, it is very likely that the condition will be fulfilled in the future. Mungkin saja sesuatu itu terjadi di masa yang akan datang. Kita mengandai-andaikan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi di masa yang akan datang. Contoh, if I find her book, jika saya menemukan bukunya, I'll give it to her next week. Saya akan memberikannya kepadanya minggu yang akan datang. Oke, perhatikan di sini setelah if adalah find, kata kerja pertama, ciri dari conditional sentence type 1. Nah, seperti type 1 berarti ini sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Apa fakta dari kalimat if ini, conditional ini? Maka adalah faktanya I may give her books next week. Saya mungkin memberikannya buku pada minggu yang akan datang. Karena ini tadi sesuatu yang mungkin terjadi lah. Jadi kalau kita mendapatkan kalimat yang seperti ini, conditional sentence type 1, berarti apa faktanya? Pertanyaannya misalnya, what is the fact of the sentence? Apa fakta dari kalimat itu? Maka faktanya I may give her book next week. Kita tambah may aja lah. Saya mungkin memberinya buku minggu yang akan datang. Karena belum terjadi. Mungkin saja inilah terjadi lah. Kalau bertamu kan saya julung, namun kada bertamu kada kawan julung. Jadi faktanya I may give her books next week. Jadi sekali lagi, jika saya menemukan bukunya, saya akan memberikannya buku pada minggu yang datang. Maka faktanya saya mungkin memberikannya buku pada minggu yang akan datang. Oke. Conditional sentence type 2. Yang kedua, sesuatu yang mungkin tetapi nampaknya sangat mustahil, bahwa sesuatu itu akan terjadi di masa sekarang. Ini yang kedua lah, sesuatu yang mungkin tetapi nampaknya mustahil terjadi di masa sekarang. Jadi sesuatu yang berlawanan dengan masa sekarang. Contoh, if you came to the class now. Oke, di sini menggunakan kata kerja kedua, maka ini bentuk past tense. Past tense kan semalam, kalau past tense berarti conditional sentence type 2, sesuatu yang berlawanan dengan masa sekarang. Jadi kalau kalimat ini, if you came to the class now, jika kamu datang ke kelas sekarang, maka faktanya adalah nanti perhatikan bentuk past tense, maka faktanya harus dalam bentuk present. Fakta dalam bentuk present. Betul saja. Maka faktanya itu bentuk present. Jika kamu datang ke kelas sekarang, kamu akan bertemu dia. Maka faktanya kamu tidak datang ke kelas sekarang, jadi kamu tidak bertemu dia. Berarti pahamkah? If you came, jika kamu datang, maka faktanya adalah you don't come. Jika kamu datang, maka faktanya you don't come. Kalau di sini bentuk past tense, maka faktanya bentuk present. Kalau sini datang, maka di sini tidak datang. Kalau if-nya tidak datang, if you didn't come, maka faktanya you come. Jika kamu datang, kalau contohnya, jika kamu datang ke kelas sekarang, maka faktanya kamu tidak datang ke kelas sekarang. Kamu tidak hadir lah. You would meet her, kamu akan bertemu dia. Maka faktanya tidak bertemu lah, karena kada datang pang. Nah, jadi faktanya juga sini you would meet her, kamu akan bertemu. Maka faktanya you don't meet her. Oke, ini sekarang lah.
Jika kamu datang ke kelas sekarang, kamu akan bertemu dia, maka maknanya you don't come to the class now, so you don't meet her. Kemudian conditional sentence type 3. It is impossible that condition will be fulfilled because it refers to the past. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena karena berhubungan dengan masa yang lampau. Sesuatu yang sudah terjadi inilah. Semalam misalnya, seandainya saya semalam bawa duit, saya akan beli. Teman semalam kada beli duit, maka tidak beli. Faktanya kan seperti itu, fakta. Contoh, if I had studied well before I took the exam last week, jika saya belajar dengan baik, had studied, had ditambah kata kerja ketiga, past tense, maka bentuk ketiga lah sesuatu yang berlawan dengan masa yang lampau. Jika saya belajar dengan baik sebelum ujian minggu yang lalu, saya akan mendapatkan nilai yang baik. Maka faktanya adalah berarti saya tidak belajar baik. Faktanya saya tidak mendapatkan nilai yang baik. Nah, sini had studied, maka kalau sini had studied, maka faktanya didn't study. Kalau di sini had studied, belajar, sudah belajar, bentuk past tense, bentuk past perfect, had ditambah kata ketiga, maka di sini bentuk past tense. Had studied, didn't study. Kemudian yang wordnya I would have got good mark. Saya akan mendapatkan nilai yang baik. Berarti maksudnya adalah tidak mendapatkan nilai yang baik. Daga dalam bentuk past tense lah. Nah, jadi faktanya dalam bentuk past tense. Kita tulis ini. Maka fakta kondisional yang ketiga itu adalah past.